Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Andi Setiawan dengan NPM 25312108 eh, dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen yaitu Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar, Magister Hukum. Di sini saya ingin menjelaskan materi yaitu tentang kerukunan umat beragama. Slide yang pertama yaitu pokok pembahasannya. Yang pertama pengertian, selanjutnya adalah trilogi kerukunan umat beragama, terus macam-macam kerukunan umat beragama di Indonesia, terus perlunya kerukunan hidup beragama, dan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Isnaniyah. Untuk yang pertama yaitu adalah pengertian. Pengertian yaitu adalah rukun dalam bahasa Arab yaitu ruknun yang artinya asas-asas atau dasar seperti rukun Islam. Rukun dalam arti objektifnya adalah baik atau damai. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar, walaupun berbeda agama. Oke. Terus kerukunan dalam Islam diberi istilah yaitu tasyamuh atau toleransi. Ini slide yang nomor 4 yaitu adalah dalam bidang akidah dan keimanan, seorang muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang dianut sesuai dengan firman Allah di surat Al-Kafirun ayat ke-106 109. Terus yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan tiada pula kamu menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku bukan penyembah apa yang bisa kamu sembah. Dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Selanjutnya ini adalah trilogi kerukunan umat beragama, yaitu adalah kerukunan inter atau umat beragama, terus kerukunan umat antar agama, terus kerukunan antar umat beragama dengan pemerintahan. Terus ini adalah kerukunan inter umat beragama, berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya keberadaan yang masih bisa ditolerir, misal dari Islam NU contohnya, terus Muhammadiyah dan lain sebagainya. Dan kerukunan umat beragama adalah menciptakan persatuan antar agama agar tidak terjadi saling merendahkan dan menganggap agama yang dianutinya paling baik. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah, apa sih maknanya? Maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintahan setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agama masing-masing. Terus macam-macam kerukunan umat beragama di Indonesia, itu adalah kerukunan antara pemeluk agama yang sama, seperti misalkan dengan Muhammadiyah ke NU, contohnya seperti itu. Terus sesama penganut umat Kristen, misalkan kerukunan antara umat agama lain, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antara masyarakat yang memeluk agama-agama yang berbeda. Jadi misalkan Kristen, Hindu, Buddha, nah seperti itu. Jadi itu juga menurut saya juga itu harus, kita nggak boleh ngerendahin agama orang lain, walaupun kita punya iman, tetapi itu tidak boleh ngeliat oh iya itu tuh agamanya Kristen, nggak mau berteman, jadi tidak boleh seperti itu. Terus selanjutnya adalah perlunya kerukunan hidup beragama. Satu negara, satu ideologi Pancasila ini sebagai titik tolak pembangunan, yaitu misalkan berbeda suku, agama,
itu tetap saling memperkokoh persatuan. Terus kerukunan menjamin stabilitas sosial sebagai syarat mutlak pembangunan. Kerukunan dapat dikerahkan dalam manfaat untuk melancarkan pembangunan dan bisa untuk dan ketidakrukunan itu juga bisa menimbulkan bentrok dalam perang agama. Astagfirullah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, di sini adalah ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yaitu sesama orang beriman adalah bersaudara. Itu adalah Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10. Selanjutnya adalah sesama orang beriman dilarang saling bermusuhan. Ada di surat Al-Imran ayat ke-103. Terus berlakunya sopan terhadap sesama orang beriman. Ada di Quran surat Al-Hijr ayat ke-88. Berlaku lemah lembut terhadap orang yang beriman dan suka bermusyawarah. Quran surat Al-Imran ayat ke-159. Dan berkasih sayang terhadap orang yang beriman dan berlaku tegas terhadap orang yang kafir. Quran surat Al-Fath ayat ke-29. Selanjutnya adalah kisah Nabi Muhammad, yaitu pada peperangan Uhud, Nabi Muhammad SAW terluka pada muka dan tangan beberapa giginya. Berkatalah salah seorang sahabatnya, "Cobalah Tuhan doakan agar mereka celaka." Dan Nabi Muhammad menjawab, "Aku sekali-kali tidak diutus untuk melaknat seseorang, tetapi aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan rahmat." Lalu beliau mengangkat tangannya kepada Allah yang Maha Mulia dan berdoa, "Wahai Tuhanku, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka orang yang tidak mengetahui." Dan dari sini strategi memantapkan kerukunan hidup beragama, yaitu para pembina formal termasuk aparatur pemerintah itu dan pembina non formal seperti tokoh agama merupakan komponen yang penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. Terus masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman tentang ajaran agama. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi untuk kesimpulannya, kerukunan umat beragama merupakan konsep yang sangat penting dalam agama Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih agama sendiri dan harus dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali. Untuk menjaga kerukunan umat beragama, masyarakat memegang peran yang sangat penting dengan meningkatkan pemahaman tentang agama masing-masing dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama. Diharapkan kerukunan umat beragama dapat menjaga dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Jazakumullah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.